وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا Masalah takdir ini masalah yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. Bahkan kita tahu salah satu dari rukun iman adalah beriman dengan takdir. Dan ini poros ajaran agama kita. Kalau kita ingin hidup berbahagia di dunia dan di akhirat, Allah Azza wa Jal pemilik segalanya. Kita nggak pernah memiliki diri kita sendiri. Makanya orang yang bunuh diri, Allah azab dia. Karena dia nggak punya hak menggunakan tubuh itu semau dia. Orang yang puasa umpamanya, dia puasa, padahal dokter sudah nyampaikan, engkau kalau puasa bahaya dengan kesehatanmu, nggak apa-apa. Engkau bisa mati loh, nggak apa-apa. Apakah perbuatan dia dibenarkan? Enggak. Engkau melakukan perbuatan dosa gitu. Jadi kita tahu ada sesuatu yang merupakan ketentuan Allah dalam penciptaannya. Ada ketentuan Allah dalam syariatnya. Dan ini nanti yang akan kita bahas. Kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan takdir. Di sesi kedua kita akan berbicara tentang sikap kita seperti apa ketika memang takdir itu sudah ditetapkan. Jamaah harap semua memegang handphonenya. Nah, paling senang mak-mak itu pegang handphone. Buka handphonenya. Kemudian buka Al-Qur'annya. Buka surat An-Najm. Surat ke-53. Baca ayat 38 sampai 54. Siapa dari peserta yang ingin membacakan, silahkan bersama artinya. Nah, monggo. Ya, yang mau baca. Jadi ini karena lebar ke kanan ke kiri, anak ngelihatnya harus noleh full jamaah baru kelihatan sama jamaah semuanya itu. Nah, silahkan. Yang sebelah kiri yang mau baca. Masya Allah. Ada yang mau baca, angkat tangan jemaah. Oke, sebelah kiri nggak ada. Sebelah kanan. Ayo supaya kita tahu dalilnya itu di mana. Peserta, panitia. Ya Allah, peserta, ada hadiahnya yang baca. Oh, ini ada yang angkat tangan. Nah, silahkan. Ayat 38 sampai 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. Sampai 40 berapa Ustaz? 54. Sampai 54, insyaallah. Tinggal 10 lagi. Enggak apa-apa, dapat hadiah Bapak nanti. Di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin amin. Wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihi an-nas'atal ukhra wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna
وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. Barakallahu fiik. Taib, artinya biar yang lain yang baca. Nah, berikan hadiah kepada beliau. Nah, yang mau baca artinya. Oh, ada ibu-ibu. Ibu-ibu jauh di sana. Nah, فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ayat 38. ونقص من Ini kita harus nunggu karena takdir juga. Nah, وبشر الصابرين A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. ayat 38. 38. Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syira. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala. Dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya atau hidup. Dan juga kaum Nuh sebelumnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Sadaqallahul-azim. Taqabbal. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kita lihat bagaimana Allah mengulangi, dialah, sesungguhnya dia, sesungguhnya dia, sesungguhnya dia, sesungguhnya dia. Agar kita sadar, kita nggak punya apa-apa. Kemarin tatkala ana ke Tamiang, ana melihat bagaimana negeri itu luluh lantah. Ana bertemu dengan salah satu tokoh yang dia cerita di malam itu. Ana ngungsi sama keluarga. Naik ke atas bangunan asrama lantai 2. Ada bersama 20 orang mungkin di sana. Di situ ana merasakan bahwa ana bukan siapa-siapa. Padahal dia tokoh di masyarakat. Ana tidak punya apa-apa.
Dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun pada waktu itu. Listrik tidak ada, internet gak ada, handphone gak berguna, harta pun tidak ada manfaat, gak ada gunanya. Orang mau punya 2 ton emas, yang dia butuhkan makan. Dia gak ngerti mau berbuat apa selama 3 hari 3 malam kondisi itu. Bantuan pertama datang setelah 7 hari. Maka ahibati fillah, terkadang ada perasaan yang mengganjal di hati kita tentang takdir. Maka semoga kajian ini bisa menyingkap perasaan-perasaan tersebut dan mengembalikan kita kepada iman yang hakiki terhadap rukun iman yang ke-6 ini. Ahibati fillah, segala sesuatu sudah Allah tetapkan. Di surat Al-Qamar ayat 49, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya buat kami segala sesuatu sudah diciptakan dengan ketentuan. Nggak ada ceritanya kebetulan buat Allah, tapi buat kita sering kebetulan itu terjadi. Jadi nggak apa-apa kita ngomong kebetulan, karena buat kita memang kebetulan, tapi buat Allah takdir. Artinya kebetulan itu kita tidak merencanakan. Kita tidak berjanji untuk jumpa, tahu-tahu di ruang ini, ya Allah, ikut juga. Itu namanya kebetulan. Tapi kejadian itu sudah Allah tentukan. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 38 Allah mengatakan, wa kana amrullahi qadaran maktura. Urusan Allah itu sudah ditetapkan dan pasti terjadi. Ketika datang malaikat Jibril dalam wujud manusia, datangnya ini di kota Madinah, di saat umat Islam sudah mulai hidup mapan. Perintah-perintah Allah sudah hampir turun semuanya. Jibril datang dalam wujud manusia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku, iman itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Engkau beriman Allah itu ada. Engkau beriman bahwa Allah itu esa, hanya Allah yang berhak disembah. Engkau beriman bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Itu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tercipta dari cahaya, yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista. Mereka selalu taat dan patuh dengan perintah Allah Azza wa Jal. Mereka memiliki tugas-tugas dan nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beriman dengan kitab-kitab Allah. Taib, ana mau tanya sama ibu-ibu, sebutkan 6 malaikat namanya dan tugasnya. Nah, 6 malaikat, nama dan tugasnya. Oh, ada di situ. Ya, silahkan. Yang angkat tangan jangan diturunkan ya. Kalau diturunkan, silakan mic-nya. Oh, itu sudah jalan. Tes. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Malaikat Jibril pembawa wahyu. Malaikat Jibril pembawa wahyu. Malaikat mungkar mencatat keburukan. Malaikat siapa? Malaikat Mikail Mikail. membagi rezeki. Malaikat Israel meniup sangkakala. Israfil meniup sangkakala. Malaikat maut mencabut nyawa, mencabut maut.
Nah, Nggih. Terus dia buat mencatat surga, menjaga surga, malaikat siapa? Ridwan. Ya, untuk malaikat Ridwan ini sebenarnya namanya tidak disebutkan dalam hadis ya, walaupun sebagian ulama menyebutkannya. Nggih, Ya. Ustaz. Nggih. Yang menjaga neraka siapa? Malaikat Malik, Ustaz. Malik, iya. Nggih. Barakallahu fiik. Nah, berikan hadiah Nggih, kepada beliau. barakallah, Ustaz. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Yang sebelah sana, sebutkan nama kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan. Oh iya Ibu, silakan Ibu. Baik Mas. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Nabi Musa, Taurat. Taurat kepada Nabi Musa, Ya. Kemudian Nabi Isa, Injil. Injil. Nabi Daud, Zabur. Duluan mana Injil sama Zabur? Zabur. Oke, Zabur, Zabur. terus Injil, terus Kemudian ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Allahu Akbar. Kemudian ada Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu, Ustaz. Nah, berkaitan dengan kitab-kitab ini, siapa yang bisa menyebutkan salah satu isi suhufnya Nabi Ibrahim? Bapak-bapak, Masya Allah jamaah, terus terang anak nolenya harus gini. Nah, bapak-bapak, sebutkan salah satu isinya kitabnya Nabi Ibrahim. Bapak-bapaknya tawaduk ya, Bapak. Iya. Oke, ada ibu-ibu di sana nggak apa-apa? Mana Ibu? Masih. Silakan Ibu. Nah. Semangat. Mic-nya. Mic-nya silakan. Kayak yang angkat tangan jangan diturunkan ya. Panitia Iya. kebingungan. Jadi kalau ngangkat Iya. terus gini, nyariinya itu seperti yang ada yang mainan mukul-mukul itu. Nah, salah satunya yaitu nasihat dan petunjuk yang berisi petunjuk hidup sesuai agama Hanif atau Tauhid yang murni sebelum Islam. sepertinya betul. Tapi kita butuh dalil. Dalilnya itu ada di Quran. Iya. Ini kerja kelompok, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kerja kelompok sudah. Nah, iya. Silahkan. Kasihkan hadiahnya nggak apa-apa. Kita cari yang bapak-bapak di sini, bapak-bapak, kasih bapak-bapak nih. Nah, silahkan. Kalau angkat tangan jangan diturunkan ya. Bismillah, nama saya Agung dari Surabaya. Surat An-Najm ayat 36 sampai 37. Nah, sahih. Dibacakan. Ataukah belum diberitahu? Ataukah belum diberitakan? Dibaca ayatnya lah. Oh. Am lam yunabbi bima fi Am lam yunabba bima Am lam yunabba bima fi syuhufim Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra alla taziru waziratu wizra ukhra. Iya, yang tadi kita baca itu termasuk yang ada di kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian yang di akhir surat Al-A'la ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ada di kitab-kitab sebelumnya gitu jawab. Berarti antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Beriman kepada Rasul Allah Azza wa Jal, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Terakhir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk.
Jangan kalau susah ngomong takdir, kalau kaya usaha. Bangkrut takdir, sukses, oh saya pekerja keras memang Ustaz. Dua-duanya takdir. Jangan ketika sembuh mengatakan, oh iya saya minum ini, saya olahraga, saya itu loh. Banyak orang minum obat yang sama, banyak orang olahraga yang sama, tapi mati. Kok bisa sampean sehat? Itu namanya takdir. Makanya seorang mukmin harus paham dengan masalah takdir ini, yang baik dan yang buruk. Dan Rasul SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk minallah, bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa hatta ya'lam, sampai dia mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, bahwa yang menimpa dia itu memang gak akan luput dari dia. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, sesuatu yang luput dari dia memang takdirnya gak akan menimpa dia. Kita harus beriman dengan Allah Azza wa Jalla bahwa dia atas segala sesuatu berkuasa. Ketika ada kejadian tabrakan umpamanya, kok kita yang kena? Kok bukan fulan? Ya memang takdirnya menimpa. Makanya ketika orang terkena musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada sebuah hadis dari Tawus al-Yamani, seorang tabi'in. Dia mengatakan, aku berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang semua berpendapat kullu syai'in biqadar, segala sesuatu dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nanti di sesi kedua kita akan bahas ternyata tadi ada penyimpangan dalam masalah takdir ini, dan itu sudah terjadi di masa tabi'in. Ada orang-orang yang sibuk menggunakan akalnya, akhirnya dia mentafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan keinginannya, walaupun mungkin niatnya baik, tapi jalannya tidak baik, sehingga hasilnya tidak benar. Ini Tawus mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang dia jumpai semua mengatakan segala sesuatu itu dengan ketentuan Allah. Qala Tawus wa sami'tu Abdullah bin Umar, dan aku mendengar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu dengan ketentuan Allah, hatta al-ajzu wal kais awil kais wal ajz, sampai kecerdasan, kebodohan, atau kebodohan dan kecerdasan, atau semangat dan orang jadi nggak semangat, itu juga dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada sahabat Nabi yang didatangi oleh orang-orang dari negeri yang sudah jauh dari kota Madinah. Kita tahu Islam itu sudah sampai ke Irak, Islam itu sudah sampai ke Afghanistan, bahkan Islam itu Mesir sudah dilewatin, bahkan menyeberangi Sahara Afrika sampai ke Aljazair, sampai ke Tunis, dan nanti akan sampai ke perbatasan di laut atau selat yang menuju ke Andalusia. Ini orang datang menjumpai sahabat Nabi. Dia mengatakan, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Kok mengganjal ya di hatiku ya sesuatu yang berkaitan dengan takdir ini. Masa ditakdirkan sama Allah? Masa orang masuk neraka juga takdir? Masa orang berbuat dosa juga dengan takdir? Kok ganjel di hati dia gitu. Maka dia bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat yang kata Nabi SAW, ambillah Quran dari Ubay bin Ka'ab. Fahaddithni bi syai'in la'alla Allah ayudhibahu min qalbi. Tolong sampaikan kepada aku sesuatu, semoga Allah menghilangkan keganjalan itu dari hatiku. Lalu Ubay menyampaikan sebuah
pesan. Kata dia, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Apabila Allah mau mengadab semua penduduk langit dan bumi, maka Allah mengadab mereka tanpa melakukan kezaliman kepada mereka. Kenapa? Semua milik Allah Azza wa Jal. Semua milik Allah. Yang punya langit dan bumi ini Allah. Ketika seorang bermain, dan Allah tidak pernah bermain-main dalam ciptaan. Umpamanya dia bermain terus dia tinggal mainannya, atau dia buang mainan itu ke sampah, dia nggak boleh. Ketika itu milik dia dan dia punya hak untuk berbuat apa saja. Ini Allah yang punya semuanya. Walau anfaqta, lalu beliau mengatakan, walau rahimahum, kalau Allah merahmati semua yang di langit dan di bumi, kanat rahmatu khairan lahum min a'mali, maka rahmat Allah itu lebih baik daripada amal-amal mereka. Makanya nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban, kalau engkau bersedekah, berinfak seperti gunung Uhud emas, fi sabilillah, engkau infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar, Allah enggak akan terima dari engkau sampai engkau beriman dengan takdir, wa ta'lam, dan engkau meyakini annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, yang menimpamu itu ya memang tidak akan luput dari dirimu. Wa ma akhta'ak, dan yang luput dari dirimu memang tidak akan pernah menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadza, kalau engkau mati tidak meyakini ini, la dakhaltan nar, engkau akan masuk neraka. Lalu orang ini datang kepada sahabat yang lain, menjumpai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sama menyampaikan itu. Lalu dia datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ternyata Hudzaifah menyampaikan hal itu. Lalu datang ke Zaid bin Thabit. Fahaddatsani 'anin Nabi SAW mithla dzalik. Dan dia menyampaikan pesan Nabi SAW seperti itu. Jadi segala sesuatu karena takdir Allah SWT. Ada 4 unsur penting dalam takdir ini, supaya kita meyakini berlandaskan ilmu, bukan apa katanya ustaz. Karena orang itu kalau apa katanya, nanti ada orang lain yang menyampaikan lain, maka dia akan berubah. Tapi kalau dia memahami ini berlandaskan qala Allah, kata Allah dan kata Rasulnya, maka insya Allah dia tidak akan tergoyahkan dengan pendapat manusia yang beragam dan macam-macam. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui keadaan seluruh makhluknya. Allah maha mengetahui peristiwa apa saja yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan bagaimana jika dia terjadi. Allah itu tahu siapa di ruang ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Allah tahu dengan semuanya. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 76. Surat Al-Hajj, surat Haji ayat 76. Baik, siapa yang mau baca? Atau enggak, kita enggak baca surat Al-Hajj, kita baca ayat kursi. Nah, siapa yang mau baca ayat kursi? Sama artinya. Nah, tafadhali, nah. Iya.
Baca artinya ibu itu. Atau baca ayatnya nggak apa-apa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Lisa dari Majelis Taklim Sarkiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Barakallahu fiik. Baik, artinya. Nah. Arti ayat kursi, pengesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, hidup, Maha mengurus, pemilik segalanya sesuatu di langit dan bumi, mengetahui segalanya dan tidak ada sekutu baginya, serta menegaskan kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi dan keagungannya yang tidak dapat dibayangkan, menekankan bahwa ilmu dan kekuasaannya tak terbatas, sedangkan ilmu makhluk terbatas. Shadaqallahul adzim. Iya, kayaknya bukan artinya tadi yang dibaca itu. Nah, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. iya, sebelum dilanjutkan ya. Di ayat kursi ini ada 10 bagian. Jadi tolong bacanya per bagian. Kita itu kalau baca ayat kursi dan kita mentadabburi 10 bagian itu, ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Jadi dari semua ayat-ayat Quran, ini ayat yang paling besar, paling agung. Ingat ada 10 bagian. Tolong bacanya, Anda ingin tahu, paham nggak kita dengan 10 bagian ini? Coba yang baca, sebutkan yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tafadhali. Allahu la ilaha Artinya? Ya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi. Ini. Allahu la ilaha Allah illa tiada huwa. Tuhan yang berhak disembah selain Dia. 1. 2. Lanjutkan. Allah yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. 2. Allah tidak mengetuk dan tidak tidur, Tidak. tidak mengantuk dan tidak tidur. 3. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. 4. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. 5. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. 6. Mereka meliputi langit dan bumi. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. 7. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. 8. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. 9. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 10. Barakallahu fiik. Itu Allah yang kita sembah. Jadi dalam takdir ini yang pertama kita imani adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana apabila dia terjadi. Ini yang pertama. Ketika kita mengimani hal ini, maka kita akan lanjut kepada yang selanjutnya, yang kedua. Yang kedua ini beriman bahwa Allah telah menulis. Jadi ilmunya Allah itu ditulis. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, sampai dibangkitkannya manusia,
sampai mereka masuk ke surga dan neraka, itu Allah tulis. Di surat Al-Hadid ayat 22. Nah, sebelah sini belum ada yang baca. Iya, sebelah kiri. Surat Al-Hadid ayat 22. Monggo bapak-bapak. Kalau disuruh baca pura-pura khusyuk semua bapak-bapak. Tinggal angkat tangan gitu loh bapak. Nah, bapak-bapak. Ayat 22. Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi. Nah, bapak-bapak. Bapak-bapak ini nggak bisa baca atau tawadhu. Nah, fadhal. Buka Qur'annya sebenarnya. Sudah ada? Takut salah. Kalau salah nanti takdir juga. Kita kan nggak tahu, takdir itu baru ketahuan kapan? Setelah terjadi. Sebelum terjadi kita nggak tahu. Oh ini, ada yang angkat tangan 6, fadhal. Yang angkat tangan jangan turun sampai panitianya tahu gitu ya. Kalau gini. Sudah kenal Ustaz. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabahu min musibatin fil ardi wa fil anfusikum illa fi kitabim min qablin ayyan. Jangan cepet-cepet bacanya. Pelan santai saja Bapak. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba musibatin fil ardi wala fil ardi wala fil anfusikum wala fi anfusikum ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablin nabraha min qabli an nabra'aha nabra'aha. Coba dilangin. Nabra'aha. Ya betul. Masya Allah, ini biasa baca cepat Bapak ini rupanya. Ya artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tuh, semua sudah ada. Jadi dari ilmu kemudian menjadi catatan. Allah catat semua yang bakal terjadi. Dan Allah katakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicatat ya di surat Al-Isra ayat 58, kemudian di surat Al-Hajj ayat 70. Itu penjelasan tentang bagaimana semua itu sudah dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kataballah, Allah telah mencatat maqadiral khalaiq, takdir seluruh makhluk, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfisan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50 tahun. 50.000 tahun. Allah sudah tetapkan itu. Kita di berbagai lembaga, di berbagai perusahaan, mereka punya namanya RIP. Rancangan apa RIP? Rancangan induk pengembangan. Atau mereka punya rencana strategis. Itu hanya rencana. Kalau Allah bukan rencana. Kita akan merencanakan insya Allah 50 tahun ke depan perusahaan kita akan menjadi apa, sekolah kita akan menjadi apa. Itu rencana. Tapi buat Allah ini bukan rencana. Ini ilmu tadi yang dituangkan di dalam kitab.
Kalau kita merencanakan sesuatu boleh jadi terjadinya seperti itu. Tapi buat catatan Allah semua sudah pasti. Apa landasannya? Ilmu. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama Allah ciptakan itu sebelum langit dan bumi ada, yang Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena ini, "Uktub," tulislah engkau. Faqala Rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah mengatakan kepada pena ini, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah." Engkau tulis takdir segala sesuatu sampai kiamat. Itu sudah ditulis. Dan kalau kita membaca atau mendengarkan ceramah, ada yang menyampaikan bahwasanya kan ada takdir yang ditulis waktu janin berumur 120 hari, Ustaz. Iya. Jadi yang tadi itu Lauhul Mahfuz itu catatan umum untuk seluruh ciptaan Allah SWT. Termasuk di dalamnya manusia, termasuk di dalamnya binatang, termasuk di dalamnya pohon, mentari, rembulan, ya, hujan, ikan, itu semuanya. Tapi untuk setiap manusia ada pencatatan takdir buat dia secara personal. Yang ini sebenarnya menukil dari kitab induk tadi. Allah akan kirim malaikat yang mencatat ajalnya, rizkinya, syaqiyun au sa'id, amalnya dia dan apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka, itu catat. Kemudian ada takdir tahunan yang ditetapkan pada Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bahwasanya itu nisfu Sya'ban. Makanya kita lihat ya, orang-orang kalau nisfu Sya'ban itu mengadakan sebuah ritual karena pada hari itu kita harus menetapkan ketentuan. Enggak, bukan nisfu Sya'ban, di Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu malam penentuan atau malam yang sangat berharga, dan malamnya nggak ketahuan kapan. Itu catatan tahunan para malaikat. Jadi catatan yang pertama tadi Lauhul Mahfuz, yang hanya Allah yang mengetahui. Kemudian catatan malaikat, yang ketika kita berumur 120 hari. Kemudian yang ketiga catatan tahunan, dan itu catatan malaikat lagi. Disitulah yang bisa dihapus. Kalau kita baca, bisa diganti nggak setakdir itu yang di catatan malaikat. Tapi yang catatan Allah enggak. Jadi berkaitan dengan menyambung silaturahim, kan memanjangkan umur, Ustaz. Iya. Tapi di catatan Allah, Allah sudah tahu orang ini akan menyambung rahimnya atau tidak. Baik, kemudian yang ketiga. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, pencatatan kitab tadi. Yang ketiga adalah mengimani bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan masyiatullah. Masyiah. Yang kita sering dengar omongan orang, insya Allah. Ya besok ketemu ya, insya Allah. Artinya aku ingin ketemu, tapi belum tentu Allah berkehendak ketemu. Makanya contohnya ikut daurah ini, sudah daftar, apakah pasti hadir? Enggak hadir. Berapa banyak orang-orang yang sudah daftar umroh tapi nggak pernah berangkat umroh? Karena semuanya terjadi dengan masyiatullah, artinya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan makhluk juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Buka surat Ali Imran ayat 26. Ali Imran ayat 26. Kenapa ada yang jadi presiden dan ada yang tidak jadi presiden?
Kenapa ada yang jadi bupati dan ada yang tidak jadi bupati? Padahal mereka semua ingin jadi bupati. Tapi cuma satu. Ada yang kaya dan ada yang sampai mati miskin. Padahal insya Allah orang miskin itu ingin kaya. Dan ada orang kaya nggak mau miskin, tapi Allah bikin bangkrut dia. Nah, bapak-bapak belum ada yang baca. Udah tadi ada yang baca sebelah sini. Baik, sebelah sini nih, barisan ini. Nah, dibuka handphonenya. Dibuka handphonenya. Kita itu senang pegang handphone, makanya anak suruh buka handphonenya. Nah, ada mak-mak lagi, mak-mak semangat lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Ingat, setelah dicatat, maka dikehendaki. Kapan Allah menghendaki, itu akan terjadi. Jemaah coba dicatat juga, nanti dibaca sendiri. Firman Allah di surat Asy-Syura. Waktu Anda sudah habis, jemaah. Anda kalau ngelihat MC datang ini, nah, kurang 5 menit. Siap, masih punya 5 menit Anda coba. Surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Jadi ini bab kepemilikan ya. Tadi disampaikan kalau Allah mau mengadab semuanya, orang milik Allah Azza wa Jalla. Allah nggak zalim, jemaah. Allah yang memiliki gitu. Kita ini siapa sih? Maka Allah sebutkan di sini lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Allah memberikan untuk siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Lalu kata Allah, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah jadikan sebagian orang itu anaknya laki dan perempuan berpasang-pasangan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Ada keluarga kita mungkin sampai mati nggak punya anak. Dia udah berangkat ke Singapura, dia udah keluar duit banyak, dia bayi tabung, usaha macam-macam. Ada orang-orang yang Masya Allah suaminya pulang kerja langsung hamil. Padahal baru lewat ini suaminya. Masya Allah gitu kan. Ada yang model seperti itu, tapi ada yang memang Allah nggak kasih. Lalu Allah katakan innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya semua Allah kehendaki itu berdasarkan ilmu, bukan asal-asalan. Kemudian yang terakhir, yang keempat tadi ya, Lauhul Mahfud. Yang pertama ilmunya Allah, kemudian dicatat, kemudian dikehendaki.
Yang keempat, diciptakan. Kita meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini, di langit juga, termasuk dalamnya perbuatan manusia, adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada, manusia nggak bikin apa-apa. Dia hanya sebab. Tapi Allah lah pencipta yang sebenarnya. Allahu khaliqu kulli syai. Di surat Az-Zumar ayat 42, kemudian surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Manusia diberi pilihan. Manusia itu diberi pilihan. Manusia melakukan perbuatannya dalam keadaan bebas tanpa paksaan. Dia mau berbuat baik, monggo, mau berbuat jahat, silahkan. Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah kasih kehendak. Apakah bapak-bapak hadir ke tempat ini karena paksaan? Bapak-bapak? Iya Ustaz, paksa istri Ustaz. Ada bapak-bapak yang hadir karena dipaksa istri. Anak-anak, ada anak-anak yang sambil merem-merem, ya Allah, ini paksa ibu ini Ustaz. Enggak sebenarnya, enggak dipaksa. Dia diminta, kemudian dia mau hadir. Orang yang dipaksa jamaah, yang dipaksa, umpamanya dia dipaksa untuk melakukan kekufuran, kalau enggak dia akan dibunuh, Allah angkat penanya. Enggak apa-apa, karena dia terpaksa. Seorang suami yang dipaksa sama keluarga istri, ditaruh pistol di kepalanya, ceraikan putri kami. Kemudian sang suami mengatakan, aku ceraikan, jatuh cerainya. Tidak. Karena dia dipaksa gitu loh. Jadi manusia itu nggak dipaksa, dikasih kebebasan untuk memilih. Tapi ada hal-hal yang memang sudah dia nggak bisa milih. Seperti antum lahir, kok orang tuaku hitam ya. Ya sudah mau gimana, itu nggak bisa kita milih. Barakallahu fiik, sepertinya kita masuk ke sesi tanya jawab. Siap Ustaz. Sebelum masuk sesi tanya jawab, mungkin bisa ditayangkan barcode-nya ya, yang untuk mengumpulkan ini. Jadi ada Grand Prize Umroh Ustaz, syaratnya harus menulis Ustaz. Menulis seluruh kajian supaya nanti bisa dimurojaah dan bisa dipahami. Silakan barcode-nya, teman FOH bisa ditunjukkan. Ya. Jadi silakan yang tadi sudah mencatat bisa mengirim untuk sesi pertama. Atau udah di grup masing-masing sudah dikirim. Oh, di grup sudah ada ya? Oke, di grup sudah ada. Dan ini nanti pertanyaannya untuk bapak-bapak atau yang ikhwan yang laki-laki, 1 bapak-bapak, 3 ibu-ibu. Ini tidak bermaksud apa-apa, Ustaz. Memang banyak ibu-ibu yang Tunggu. 1 bapak bawa 3 ibu-ibu. Sahih Ustaz. Oh, bukan. Jadi 1 bapak-bapak, ibunya 3. Kesempatan bertanya, Ustaz. Kenapa seperti itu? Ya, supaya semuanya dapat nanti. Ibu-ibu kan banyak yang mau bertanya, antusiasnya. Oh, jadi bapak-bapak ini 1/4. 1 banding 3. 3 Ustaz. Nah, jadi peserta yang laki-laki Ustaz, yang ikhwan itu sekitar 114 orang Ustaz. Iya. Dan untuk yang akhwat sekitar 300-an Ustaz, 300 lebih. Iya, berarti bapak-bapak 1/4. Sahih. Lebih banyak perempuannya. Iya. Apa penyebabnya? Penyebabnya banyak sih Ustaz. Nanti di IMISU 4 aja. Oke, silakan bapak-bapak dulu. Kita persilakan bapak-bapak yang mau tanya. Boleh Bisa angkat tangan dulu. bapak-bapak yang mau tanya silakan. Tafadhol. Oh itu sebelah itu, Mas. Minta tolong. Sebutkan nama dan dari mana ya? Bapak-bapak ini perlu disemangati dulu. Kayaknya Cak lihat lemes-lemes bapak-bapak seperti itu ya. Nah, tafadhol. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ana Hanifan dari Tulungagung Ustadz. Izin bertanya terkait takdir yang telah ditetapkan. Di sisi lain, dijelaskan bahwasanya dengan berdoa itu bisa juga merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah.
Mohon penjelasannya Ustadz, apakah hal itu memang disyariatkan? Jazakallah khair. Masya Allah, ya pertanyaan yang menarik jemaah. Sebenarnya ini akan dibahas nanti di sesi kedua. Berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah itu kecuali doa. Dan doa ini terus ya berebut menuju kepada Allah Azza wa Jal, sehingga ketentuan itu dirubah. Jadi takdir ini sebagian ulama membagikan takdir itu ada yang mubrom, ada yang muallaq. Ada takdir yang sudah ditetapkan, ada takdir yang digantung dengan sebuah amalan. Di catatan malaikat tuh, orang ini kalau silaturahim rizkinya yang awalnya cuma 1 juta jadi 10 juta. Nih orang kalau berdoa yang penyakitnya awalnya parah kemudian akan sembuh dari penyakitnya. Itu di catatan malaikat. Tapi di Lauhul Mahfud Allah sudah tahu orang ini milih yang mana. Orang ini akan berdoa. Yang awalnya dia sakit dia jadi sembuh karena dia akan berdoa. Tapi di catatan malaikat digantung tadi. Orang ini akan sembuh ketika dia berdoa. Tapi Allah tahu nggak orang ini akan berdoa atau tidak? Tahu gitu loh. Jadi kalau yang di Lauhul Mahfud itu tetap. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah itu menghapuskan dan menetapkan sesuai kehendak Allah. Tapi di sisi Allah ada Lauhul Mahfud sudah. Jadi ini berkaitan dengan catatan malaikat. Dan yang jadi masalah kita itu nggak tahu sama takdir kita. Kita itu nggak tahu. Maka kita diperintahkan untuk berdoa. Maka beramalah. Siapa yang tahu takdirnya akan hidup miskin terus? Nggak ada. Maka orang selalu ada harapan. Dan Allah tumbuhkan di hati manusia itu harapan. Allah berikan tadi silaturahim, kau ingin rizkinya diluaskan, kau sambung silaturahim. Kau baca doa di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang di Lauhul Mahfud Allah sudah tahu dia akan tetap seperti itu, tapi yang di catatan malaikat itulah yang dirubah. Terus tugas kita apa? Nanti kita bahas di sesi yang kedua. Nah, ya pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu. Wah silakan sebelah sana mas. Mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ilmunya, ini catatan saya tadi Ustaz mengatakan bahwa tidak beriman jika seseorang yang tidak beriman dengan takdir baik maupun takdir buruk. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seseorang itu ketika terkena suatu musibah, misalnya kehilangan anak gitu Ustaz, itu kan luar biasa itu ya, mempertanyakan kenapa kok saya, bagaimana gini, dan seakan-akan menyangkal. Nah, kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kemudian oh iya ya semua takdir Allah. Apakah orang tadi itu yang ketika dernya itu menyangkal gitu, apakah itu disebut sebagai orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman dengan Allah gitu Ustaz? Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan la yu'min, orang itu tidak beriman. Ada yang maknanya tidak sempurna imannya, bukan dia tidak beriman sama sekali. Seperti hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman seorang di antara kalian yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tapi ada yang penafian iman ketika dia tidak beriman dengan rukun Islam. Itu tidak beriman dia. Mau dia beriman dengan
seluruh nabi kecuali Nabi Isa, maka dia kafir, dia tidak beriman. Kalau tadi yang ditanyakan bagaimana orang ini yang shock karena tadi ditinggal mati anaknya, sebenarnya dia beriman dengan takdir, cuma dia tidak menerima. Yang disinilah dibutuhkan kita mengingatkan dia bahwasanya itu takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sabar dalam keimanan itu kedudukannya seperti kepala dalam jasad. Artinya kalau orang nggak punya sabar, maka dia nggak punya iman. Karena semuanya itu butuh sabar. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, mencari rezeki butuh sabar, menghadapi istri butuh sabar, menghadapi anak butuh sabar, semua butuh sabar. Maka buat orang ini yang tadi ketika dia anaknya meninggal dunia, kemudian dia menanya-nanyakan, kenapa kok diambil anakku ya Allah? Kenapa bukan anaknya tetangga yang mati? Loh, ya memang bukan takdirnya anaknya tetangga. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai dia tahu dengan hikmah. Tapi dia tetap disebut orang yang tidak sabar. Karena sabar yang sebenarnya adalah ketika hempasan pertama. Kita lihat tatkala orang-orang sedang menunggu pesawat di ruang tunggu. Tahu-tahu ada pengumuman pesawat delay 3 jam. Bagaimana sikap orang-orang yang ada di sana? Berbeda-beda. Ada yang langsung datang ke konternya, marah-marah sama petugasnya. Emangnya petugasnya tahu apa, jemaah? Gak tahu apa-apa. Setelah dia marah-marah, tahu ada pengumuman pesawatnya dibatalkan. Tambah marah-marah gitu. Maka dia orang yang tidak sabar. Tapi ketika tahu ini takdir Allah, dia tenang sudah. Katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada hal yang kita tidak dapat memilih. Tapi ada hal yang kita memang dikasih pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Seperti datang kajian, seperti sholat. Oh, kasih pilihan sama Allah, kok bisa sholat, kok bisa tidak sholat. Tapi tadi, anak kita meninggal dunia, kita bisa milih. Nggak bisa gitu. Maka seperti, kalau dikatakan dia tidak beriman dalam kondisi seperti ini, imannya tidak sempurna, tidak sampai dia keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Tapi buat orang yang berpendapat, oh enggak, nanti itu sesi kedua. Oke, untuk selanjutnya dari ibu-ibu. Silakan, yang tengah. Syukran. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mentakdirkan sesuatu yang baik dan yang buruk buat hambanya. Dan apakah takdir itu semua dicintai sama Allah? Sebab kalau dicintai kan takdir yang dicintai belum tentu terjadi. Ya. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Kita melihat ada orang-orang yang bermaksiat. Ada orang-orang yang masuk neraka nantinya. Ada orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Kerjanya tiap hari dosa. Apakah hal itu terjadi dengan takdir Allah? Iya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi perlu difahami, tidak semua kehendak Allah itu Allah cintai. Tidak semua kehendak Allah itu Allah cintai. Oleh karena itu Allah benci dengan kekufuran. Wala yarda li ibadihil kufur. Tapi terjadi Abu Jahal, ada Fir'aun, ada iblis. Jadi kalau bicara kehendak, maka tidak selalu dicintai Allah Azza wa Jalla. Jadi ada perbedaan antara mahabbah, kecintaan Allah Azza wa Jalla, mungkin bahasanya ada al-iradah al-kauniyah, ada al-iradah asy-syar'iyyah. Ada keinginan Allah terjadinya sesuatu di muka bumi ini, kemudian ada keinginan yang berupa syariat. Allah ingin itu terjadi. Akhirnya Allah turunkan perintah untuk sholat. Allah perintahkan manusia untuk membaca Al-Quran, tapi tidak semua orang baca Quran. Allah perintahkan orang berangkat haji, tidak semua orang berangkat haji.
Jadi ada perbedaan di sini antara masyiah, di mana kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan pasti terjadi, walaupun Allah tidak suka dengan hal itu, karena Allah sudah menetapkannya untuk hikmah. Karena ada hikmah di sana. Jadi kalau lewat kacamata manusia, ada takdir-takdir yang buruk buat kita. Tapi sebenarnya buat Allah semuanya baik. Semuanya baik. Karena di situ ada hikmah yang sebagian manusia tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Sebagaimana Allah telah menciptakan surga dan menciptakan neraka. Barakallahu fiik. Nah. Satu lagi Ibu-ibu. Iya, sebelah sana. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi pertanyaannya, jika seseorang berbuat baik sepanjang hidupnya, namun imannya goyah di akhir hayat, apakah itu kegagalan usaha atau takdir yang tidak bisa dihindari? Dan sampai sejauh mana manusia bertanggung jawab atas hidupnya jika hasil akhirnya udah ditentukan sama Allah? Bisa diulangi, jangan cepet-cepet. Maaf, Ustaz. Iya. Jika seseorang berbuat baik sepanjang hidupnya, namun imannya goyah. Gak pernah berbuat salah dia sepanjang hidupnya? Pernah Ustaz, tapi orangnya pernah. beriman gitu maksudnya. Iya. Namun imannya goyah di akhir hayat. Apakah itu kegagalan usaha atau takdir yang tidak bisa dihindari? Dan sampai sejauh mana manusia bertanggung jawab atas hidupnya jika hasil akhirnya sudah ditentukan? Jika hasil akhirnya sudah ditentukan. Hasil akhir itu dari mana ditentukannya? Yang tadi yang dijelasin yang di Lauhul Mahfuz yang udah di. Iya, sebelum Lauhul Mahfuz ada apa? Sebelum Lauhul Mahfuz. Pena. Ada pena. Pena itu menulis ilmunya Allah. Jadi Allah tahu nih orang akan mati kafir. Allah tahu. Jadi bukan Allah maksa orang itu mati kafir ya. Jadi Allah tahu nih orang bakal masuk neraka. Itulah keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian kelompok Allah nggak tahu. Loh berarti kita menganggap Allah itu kurang gitu. Allah tahu fulanah ini dia lahir Islam. Allah tahu. Kemudian dia tumbuh besar di keluarga Islam. Kemudian Allah berikan cobaan kepada dia. Dia nanti murtad. Itu ilmunya Allah. Jadi bicara ketentuan Allah ini bukan Allah memaksakan ya. Mungkin bisa dipahami hal itu bahwasanya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu tahu gitu loh. Makanya kalau dikatakan tadi ada orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan ketaatan ya. Kita itu nggak tahu dengan isi hati orang ini. Kenapa Abu Thalib nggak dapat hidayah? Kenapa Khalid bin Walid dapat hidayah? Abu Thalib ini padahal bela Nabi Muhammad SAW. Pamannya Rasul SAW. Sejak kecil Nabi sudah dididik dan dirawat oleh Abu Thalib. Ketika Nabi menjadi Rasul SAW, Abu Thalib pasang badan untuk melindungi keponakannya. Tapi ternyata dia mati dalam kondisi murtad. Lalu Nabi SAW sedih. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang bicara masyiat tadi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Allah tahu. Lalu orang ini baik, tapi dia terjerumus dalam lingkungan yang tidak baik. Tapi ada orang yang sebenarnya pura-pura baik dia. Dia selama ini baik hanya berharap pujian dan sanjungan. Allah tahu ya. Maka kemudian orang itu mati dalam kondisi murtad. Umpamanya Allah sudah tahu dia akan seperti itu. Maka kita harus takut. Kira-kira akhir hidup kita seperti apa? Kalau tadi apakah manusia bertanggung jawab dengan sesuatu yang sudah ditentukan? Sebenarnya yang menentukan kita. Allah tahu tadi. Allah mencatat, Allah menghendaki. Tapi yang berbuat siapa? Kita. Kita yang nggak sholat. Kita yang milih nggak puasa. Kita yang milih. Tadi udah disampaikan misalnya kalau ada seorang dipaksa untuk tidak sholat, dilarang dia sholat, ya dia nggak dosa, karena dia dipaksa. Tapi kalau dia bisa memilih, tapi dia memilih untuk kafir, dia memilih untuk melakukan kemaksiatan, ya dia yang akan bertanggung jawab dengan amalannya.
Makanya ketika orang-orang nanti masuk neraka, Allah itu akan tanyakan kepada dia, engkau berbuat ini? Iya ya Allah. Engkau melakukan ini? Iya. Iya. Dia mengakui itu perbuatan dia. Barakallahu fiik. Baik, yang tanya-tanya kasih hadiah mereka. Oh iya, tadi teman-teman membagikan hadiah buat yang tanya-tanya tadi. Dan ini tadi kan sudah Ustaz, 1 laki-laki 3 perempuan. Ini ada 1 catatan. Jadi sebelum nanti break, ini ada tulisan dari hamba Allah. Jadi apabila kita sedang ditakdirkan futur, bagaimana cara untuk tetap dalam kebaikan di saat futur. Kemudian apabila kita lebih disibukkan oleh dunia, apakah itu tanda Allah tidak mencintai kita? Masya Allah jemaah. Iya. Kita ditakdirkan futur. Ingat, takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Seperti orang katanya jodoh itu sudah ditakdirkan Ustaz. Iya. Kenapa ana bercerai Ustaz? Iya, karena jodohmu sampai sana. Selesai. Berarti ada takdir jodoh yang lainnya mungkin. Makanya siapa yang pernah menjanda 4 kali? Kasih hadiah. Iya, mungkin kan jemaah jodohnya nggak selesai ya, terus ganti jodoh. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara tadi bagaimana ketika orang terkena futur. Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah. Gitu. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan engkau punya anak apa enggak. Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba engkau tanya, kenapa aku futur? Di bulan Sya'ban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok nggak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Qur'anku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat ana buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu menghadap ke kiblat. Kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor pakai busi jemaah. Dulu ingat ya, nah dulu pakai motor yang pakai busi, kalau sudah di starter tidak mau, apa yang kita lakukan? Copot businya, gosok dulu, diamplas. Nah itu, jantung kita ini perlu dibersihkan. Karena penggerak seluruh tubuh kita itu jantung. Kalau jantungnya tersumbat, ada sumbatan kita nggak bisa kita bergerak dengan bagus. Maka bersihkan. Cara membersihkannya dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya. Bawa ke tempat kerja. Sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini tolong disita HP-nya. Rasakan betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung, jamaah ini itu.
Akhirnya mereka mulai membuat kegiatan sendiri. Bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada olahraga macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Kayaknya berat, Ustaz. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang